Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung boleh melayani setiap jemaat Tuhan di mana tempat Bapak Ibu jemaat Tuhan berada. Secara khusus di awal bulan, di minggu pertama di bulan yang baru ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya, kuasa-Nya, lawatannya ada atas kehidupan setiap kita. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita, umat Tuhan di rumah kita masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Katakan sama-sama, segala pujian, syukur bagimu. Segala pujian, syukur bagi. Amin. Kau hadir dalam hidup. Terima kasih Yesus. Ku datang sujud di hadapan. Katakan memujimu. Amin. Menyembahmu Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan segala pujian, syukur. Segala pujian, syukur bagi Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami. Kau hadir dalam hidup. Oh, kini ku datang sujud di hadap memujimu ya Allahku. Amin. Menyembahmu Yesus, ku menyembah. Bersama-sama lebih sungguh lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi Engkau hadir Tuhan. Oh, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembah. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Lebih sungguh lagi katakan memuji Tuhan, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Segala pujian, segala syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami ada dalam ibadah raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu membawa pemulihan, kehadiran-Mu membawa sukacita, kehadiran-Mu membawa kuasa dalam kehidupan masing-masing kami ya Allah. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mau tabiskan ibadah raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Secara khusus ibadah pada hari Minggu pertama di bulan yang baru ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita bersyukur sebab kita secara khusus hari ini akan kembali menikmati berkat-berkat Tuhan melalui perjamuan kudus yang ada. Karena itu pastikan kita sudah menyiapkan perjamuan kita, roti dan anggur sudah tersedia sehingga ketika nantinya kita akan menikmati dan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, maka semuanya telah tersedia. Saya bersama dengan rekan-rekan siap melayani setiap umat Tuhan
di rumah saudara masing-masing, sehingga setiap kita boleh mengalami dan lawatan kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Kami sangat percaya Tuhan, jika kami berjalan bersama dengan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan, ada rasa tenang dalam hati kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami tak mau gentar Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau yang menyertai pujian dan penyembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Saat ku
syukur bagi. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Lebih sungguh lagi kami mau katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin, amin Tuhan. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Biar pujian main dengan sangat lembut. Setiap kita umat Tuhan di rumah kita masing-masing, kita tundukkan kepala kita. Pujian hormat kami naikkan hari ini kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami tahu badai masih ada dalam kehidupan kami. Ada pergumulan yang harus kami lalui. Tapi segala sesuatu yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan, kami sungguh melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami ada di rumah kami masing-masing. Kami beribadah kepada Tuhan karena kami percaya hidup kami sudah Tuhan tebus. Hidup kami sudah Tuhan berkati, terlalu baik dalam hidup kami. Tuhan sudah kerjakan banyak hal, Tuhan sudah buat banyak hal dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami menyadari, di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kami binasa, di luar Yesus kami bukan siapa-siapa. Itu sebabnya segala pujian kami naikkan kepada, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir bagi segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkaulah pujian kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami secara khusus. Di minggu pertama di awal bulan yang baru kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami sebelum kami menikmatinya. Kami mau mendengarkan, belajar akan firman-Mu. Urapan-Mu ada atas masing-masing kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan, dan bersama-sama dengan saya, kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang istri Lot, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, ingatlah akan istri Lot. Maksudnya apa? Dalam menghadapi hari-hari akhir di mana Yesus sedang bercerita kepada
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menanyakan tentang kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Maka dalam Lukas pasal 17 ayat 30 sampai ayat 32 Yesus bilang begini saudara, demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Baru ayat 32 Yesus bilang, ingatlah akan istri Lot. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan kali Yesus yang kedua, kita mengerti betul bahwa hidup kita harus berpaut kepada Tuhan. Iya kan? Hidup kita harus tetap terus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan kembali. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan menjemput setiap kita. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan pada saat di zaman Lot pun di Sodom dan Gomora seperti orang makan, minum, pesta. Tiba-tiba datang hari di mana murka Allah menyala-nyala. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Yesus sedang mengingatkan buat gerejanya hari-hari ini. Ayo ingatlah akan istri Lot. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti tahu bersama bahwa apa yang tercatat dalam firman Tuhan itu sebagai contoh. Makanya Rasul Paulus bilang kan dalam 1 Korintus 10 ayat 17, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Jadi ada contohnya dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak waspada. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Dijadikan sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ketika Yesus bilang ingatlah akan istri Lot, kita harus ingat kenapa dengan istri Lot. Kenapa Tuhan Yesus bilang ingatlah akan istri Lot. Saudara, kita tahu bersama bahwa ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan oleh Tuhan, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, maka Tuhan menyelamatkan Lot bersama dengan istrinya, bersama dengan kedua anaknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Karena istri Lot jadi tiang garam. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Karena menoleh ke belakang. Nah, menoleh ke belakangnya ini banyak tafsiran, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada yang bilang karena istri Lot hatinya melekat kepada harta, karena saudara biar nggak bisa dipungkiri maksud saya bahwa Lot kaya ketika mengikut Abraham diberkati Tuhan. Lot ponakan Abraham juga jadi diberkati Tuhan, sehingga akhirnya mereka berpisah. Kenapa? Karena pada saat itu tanah tidak sanggup, tempat di mana mereka tinggal tidak sanggup menampung harta benda mereka, kambing, domba, unta mereka sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya Abraham bilang sama Lot, kita pisah saja. Engkau ke kanan, aku ke kiri, engkau ke kiri, aku ke kanan, pilihlah. Akhirnya Lot memilih jalannya, iya kan, dengan membawa apa yang menjadi milik kepunyaannya. Dan akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, Lot tetap diberkati. Hanya Lot tinggal di tempat yang salah. Alkitab jelas katakan Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak tafsiran kenapa istri Lot lihat ke belakang. Tapi kita bisa pelajari, ya kita bisa belajar, ini menjadi contoh buat kita, ini menjadi peringatan buat kita tatkala kita sedang ada di penghujung zaman. Ingatlah istri Lot. Tuhan Yesus bilang. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar sama-sama tentang istri Lot. Nah, apa yang kita bisa dapati? Apa yang kita bisa pelajari dari istri Lot? Yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Ada tafsiran bilang bahwa istri Lot maksud saya itu melihat ke belakang karena merasa sayang dengan apa yang ditinggalkan. Karena malaikat pada saat itu buru-buru membawa Lot, membawa anak-anak, membawa istrinya keluar dari Sodom dan Gomora ke satu kota untuk berlari agar tidak kena murka Tuhan. Nah, tapi istri Lot yang tadinya sudah berjalan bersama-sama dengan Lot, dia lihat ke belakang, gitu kan? Bisa jadi saudara, istri Lot memiliki hati yang merasa kayak aduh sayang sekali ya, saya sudah bertumbuh besar di Sodom dan Gomora, aduh sayang sekali ya, saya udah menyimpan banyak harta di Sodom dan Gomora, tiba-tiba ditunggang balikan. Ini yang menjadi pembelajaran
buat setiap kita. Jadi yang pertama, jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Ingat, kita di muka bumi ini sifatnya sementara, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita di muka bumi ini hanya lalu begitu saja. Ya kan, kita tidak pernah tahu kapan kita pulang, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya kan, beberapa hari lalu saya dengar berita ada salah seorang artis dipanggil Tuhan tapi melalui kecelakaan, saudara dikasih dalam Tuhan, di jalan tol. Suami istri. Padahal ketika saya dan istri coba lihat-lihat akun sosial medianya, beberapa jam sebelumnya mereka sedang instastory gitu, maksudnya cerita-cerita begitu kan, mereka cerita bahwa kita sedang ada di sini, tidak tiba-tiba beberapa jam kemudian terjadi kecelakaan dan suami istri ini pulang, suami istri ini meninggal. Ini yang saya bilang, hidup kita sementara, jangan sampai kita terikat akan dunia ini. Ini yang kita pelajari dari istri Lot. Ya, jangan sampai kita mengikatkan diri kita dengan perkara-perkara kedagingan. Istri Lot kaya, saudara. Lot dan istrinya kaya karena mereka membawa gitu kan apa yang di dalam perjalanan mereka bersama dengan Abraham pada saat itu. Lot keluar dan Alkitab mencatat dalam Kejadian 13 ayat 5 dan ayat 6. Kita nggak bisa pungkiri, Alkitab mencatat Lot kaya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Baik Abraham maupun Lot saat itu diberkati Tuhan, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bayangin, negeri itu tidak dapat menampung harta mereka, saudara. Baik kambing, domba mereka, kemah mereka, lembu mereka itu sangat banyak. Jadi mereka terpisah, mereka berpisah begitu kan. Berarti Lot sangat kaya. Lot sangat kaya, Lot sangat diberkati. Sehingga ada kemungkinan istri Lot melihat ke belakang, merasa sayang, merasa rugi, meninggalkan harta bendanya. Ada kemungkinan seperti itu. Karena itu kita belajar jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Ya, tapi biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita berasal daripada Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan seseorang. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati apa yang kata orang itu menjadi tempat yang susah, tempat yang rumit. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati setiap kita. Makanya dalam hidup iman Kristen itu jangan pernah berkata, ya ini tanah kering nih, tanah basah, tanah subur. Saudara dikasih dalam Tuhan, di tempat mana engkau dipercayakan Tuhan untuk berkarya, di daerah manapun Tuhan tempatkan engkau berkarya, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati karena ada anak-anak Tuhan. Tapi jangan sampai hati kita melekat kepada berkatnya, tapi biarlah hati kita melekat kepada pribadinya. Sama-sama bilang sama saya harus melekat kepada pribadi Allah. Amin. Karena semua itu akan kita tinggal. Kita hanya memiliki karunia menikmati. Kita hanya bisa menikmati karena itu bukan milik kita. Kita hanya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan. Kenapa saya bilang kita hanya menikmati, tidak bisa memiliki? Karena kita akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Kita akan pulang ke rumah Bapa tidak membawa apa-apa. Kita hanya bisa menikmati pada saat kita hidup di muka bumi ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu yang pertama dari istri Lot kita belajar, jangan sampai hati kita, sama-sama bilang sama saya jaga hati. Saya harus jaga hati. Amin. Jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Hidupmu sudah ditebus, hidupmu tersembunyi bagi Allah dan hidupmu ada bersama-sama dengan Allah. Karena itu muliakan Allah dari hidupmu, muliakan Allah dengan pekerjaanmu, muliakan Allah dengan rumah tanggamu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat, kita belajar dari istri Lot. Ya, yang kedua, dari istri Lot kita belajar apa? Yang kedua dari istri Lot kita belajar jangan pernah meremehkan firman. Jangan pernah pandang enteng firman. Loh, Tuhan sudah berfirman melalui malaikatnya. Ayo jangan lihat belakang, lari. Jangan sampai kebinasaan itu menyusul engkau. Ini firman yang harus dilakukan. Tapi saya percaya istri Lot mendengar firman ini yang disampaikan oleh malaikat. Orang disampaikan bersama-sama pada saat itu lari. Maka Alkitab mencatat malaikat memegang tangan istri Lot, memegang tangan Lot, memegang kedua anak Lot dan berlari bersama-sama. Mereka mendengar firman itu, tapi kenapa istri Lot tetap tidak melakukan firman? Padahal itu firman. Nah, inilah yang terjadi.
Jangan sampai kehidupan kita di akhir zaman ini kita meremehkan firman Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan supaya kita stop, berhenti berbuat dosa. Tuhan sudah mengingatkan agar kita kembali dalam istri kita, kepada suami kita. Tuhan sudah ingatkan, ayo kembali kepada kasih mula-mula, kembali dipulihkan. Tapi kita tetap mengeraskan hati kita. Berarti kita sedang meremehkan firman Tuhan. Hati-hati. Ketika kita mulai meremehkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Amsal 13 ayat 13? Amsal 13 ayat 13 bilang begini, siapa meremehkan firman, siapa memandang rendah firman, siapa memandang enteng firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi hati-hati. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ditegur, kita sudah diingatkan, tapi kita tetap kepala batu, kita tetap bersungut-sungut, kita tetap mengeraskan hati. Hati-hati. Siapa meremehkan firman, maka akan menanggung akibatnya. Istri Lot meremehkan firman. Karena Tuhan melalui malaikatnya sudah berfirman untuk lari, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tapi istri Lot ini tidak melakukannya. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di hari-hari terakhir, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita lakukan. Kalau Tuhan menegur kita, kita bertobat, kita berbalik. Tidak ada dosa yang tidak bisa diputihkan. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dimurnikan oleh Tuhan. Selama kita memiliki hati, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berbalik, aku mau datang kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kita. Hanya jadi pertanyaan sekarang, kita mau gak dengar firman Tuhan? Kita mau nggak fokus kepada firman Tuhan? Kita mau nggak membuka hati buat firman Tuhan? Kita mau nggak dipulihkan oleh firman Tuhan? Sehingga pada akhirnya Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita. Engkau sudah bersih karena firman Tuhan, firman yang kukatakan kepadamu, Yesus bilang. Ya kan? Berarti firman Tuhan berkuasa membersihkan hidup kita. Karena itu jangan pernah meremehkan firman. Ya, yang kedua jadi kita pelajari dari istri Lot. Dia meremehkan firman. Dia tidak taat kepada firman sehingga dia menoleh ke belakang. Padahal malaikat sudah bilang dalam Kejadian 19 ayat 17, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Jalan terus, lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Dia melanggar, dia ngelihat ke belakang. Ya udah, jadi tiang garam. Ya, jadi yang kedua, dari istri Lot kita belajar jangan meremehkan firman. Yang ketiga, dari istri Lot kita belajar apa? Dari istri Lot kita belajar jangan pernah kembali kepada masa lalu kita. Saudara, seringkali kalau kita lihat ke belakang, ingat kita sudah ikut Yesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jangan putar balik, jangan balik ke belakang. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh madep ke belakang. Saya nggak boleh kembali ke masa lalu saya. Amin. Ada begitu banyak godaan-godaan, ada begitu banyak tawaran-tawaran untuk kita kembali ke masa lalu kita. Kita dulu menipu, kita dulu berzina, kita dulu penjudi, kita dulu tipu-tipu orang, minum mabuk, seks bebas. Tapi ketika kita ikut Yesus, kita tinggalkan semuanya. Tapi ingat, ada tawaran-tawaran ketika kita telah mengikuti Yesus. Ketika kita mengiring Yesus pasti tetap ada tawaran-tawaran seperti itu. Tapi kita tetap harus meneguhkan hati. Jangan kembali. Jangan kembali. Ingat istri Lot. Dia lihat ke belakang. Dia berharap dapat sesuatu. Dia berharap mungkin masih ada kesempatan untuk saya bisa lihat ke sana. Jangan kembali lagi. Kalau engkau sudah menerima keselamatan. Saudara, Lot bersama dengan keluarganya termasuk istrinya mendapat kasih karunia. Mereka berempat saja yang diselamatkan Tuhan dari Sodom dan Gomora. Tapi istri Lot ini yang harusnya di depan sana sudah melihat keselamatan. Dia sudah melihat kasih karunia Tuhan. Tapi dia kembali ke belakang. Dia melihat ke belakang. Dan Alkitab mencatat apa? Saudara dikasih dalam Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 22. Ini gampang sekali diingat. 2 Petrus 2 ayat 22. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kenapa? Karena balik lagi. Kita sadar kita sudah diselamatkan. Kita sadar kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita sadar kita sudah menerima anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita. Karena itu stop bermain-main.
Ada waktunya di mana hukuman itu akan datang, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu kita mesti pastikan, no turning back. Jangan pernah kembali lagi. Kita mesti mengerti Tuhan selamatkan kita. Kita mesti mengerti Tuhan sudah memberikan darahnya, tubuhnya yang akan kita peringati hari ini. Dengan perjamuan kudus yang ada. Karena itu pastikan, saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah istri Lot. Jangan kembali lagi ke belakang, jangan lihat ke belakang, jangan main-main dengan apa yang ada sudah engkau tinggalkan. Karena ketika engkau mulai bermain-main dengan apa yang engkau tinggalkan, engkau sedang seperti anjing yang kembali kepada muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Kita sudah diselamatkan dari kegelapan, diangkat Tuhan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tapi kita lebih memilih tinggal dalam kegelapan. Sama seperti bangsa Israel. Ketika diselamatkan dari Mesir, dari tanah perbudakan. Di dalam perjalanan menuju janji Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut lebih memilih, sudah lebih baik kami tinggal di Mesir. Kami makan sampai kenyang, kami tidak kelaparan. Bayangkan saudara, cuma gara-gara perut. Orang-orang Israel lebih memilih diperbudak di Mesir, tapi banyak makanan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang menghampiri hidup kita untuk kembali kita masa lalu. Ada begitu banyak godaan-godaan ketika kita mengiring Tuhan untuk kembali kita ke masa lalu. Ingatlah akan hal ini. Yesus pernah katakan, ingat akan istri Lot. Jangan sampai hukuman itu menimpa setiap kita. Karena kita kembali lagi kepada masa lalu kita. Ingatlah akan istri Lot. Ketika dia menerima kasih karunia Tuhan, harusnya dia menatap ke depan. Jangan lihat-lihat ke belakang lagi. Jangan lagi kembali ke belakang. Jangan lagi berhenti, terus berlari. Sama seperti Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari ke depan. Mengejar apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupanku. Ada tujuan yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti tujuan yang Tuhan buat ke dalam kehidupan umat Israel dari tanah Mesir. Tuhan buat janji kau akan masuk dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi banyak dari mereka tidak menikmati. Hampir semuanya hanya dua, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena kebanyakan mereka lebih memilih tinggal di Mesir. Lebih memilih hati mereka tetap melekat di Mesir. Sekalipun tubuh mereka keluar dari Mesir. Jangan sampai hati kita tetap ada tinggal dalam dosa-dosa masa lalu. Walaupun tubuh kita seakan-akan melayani Tuhan. Tubuh kita seakan-akan beribadah kepada Tuhan. Tapi hati kita masih tinggal di masa lalu. Jangan sampai. Ingatlah akan istri Lot. Yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat ya saudara ya. Istri Lot mengajarkan kita banyak hal. Karena itu Yesus mengajarkan kita, ingatlah akan istri Lot. Di hari-hari terakhir ini kita gak pernah tahu kapan Yesus datang. Tapi kita diberikan clue, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini loh yang harus saya lakukan. Ingatlah akan istri Lot. Kita ingat istri Lot, dari istri Lot kita belajar. Yang pertama, jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Yang kedua, dari istri Lot kita belajar, jangan pernah meremehkan firman. Engkau dengar firman, engkau tahu firman, lakukan. Dan yang ketiga, kita belajar dari istri Lot, jangan pernah kembali ke masa lalu kita. Setiap kita punya masa lalu. Jangan hanya karena masalah yang kita hadapi, kita lebih memilih memutuskan untuk saya lebih baik kembali ke masa lalu. Ini yang terjadi dalam umat Israel. Lebih memilih apa? Milih tinggal di Mesir daripada menikmati tanah perjanjian Tuhan. Jangan pernah kembali ke masa lalu. Kemana? Kenapa masa lalu? Karena masa lalu kita kelam, masa lalu kita hancur. Masa lalu kita berantakan, tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan. Masa depan, hari depan yang penuh harapan buat saudara dan saya. Karena itu pastikan, setiap kita mau mengiring Tuhan. Setiap kita harus memikul salib, setiap kita harus menyangkal diri. Kalaupun memang kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami kesusahan dalam kita mengiring Tuhan. Itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan buat saudara dan saya. Dan yang keempat, yang terakhir, sebelum kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus saat ini. Dari istri Lot kita belajar, jangan pernah bermain-main dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan pernah bermain-main dengan keselamatan. Istri Lot bersama dengan kedua anaknya menerima keselamatan, menerima kasih karunia. Dibedakan, dikhususkan untuk diselamatkan. Tapi istri Lot bermain-main
Dia bermain-main dengan keselamatan, padahal di depan dia tinggal lari saja mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka dia akan selamat. Tapi karena dia masih bermain-main dengan keselamatan, dia tidak serius dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Maka hati-hati, tergenapi firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sekarang pikirkan bagaimana hidup saya Tuhan saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Stop bermain-main dengan dosa. Stop berkata bilang, ya udahlah masih lama kok Tuhan Yesus datang. Udah saya selingkuh aja dulu. Udah saya berzina aja dulu. Udah saya minum mabuk aja dulu. Udah saya lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Toh lama, masih lama kok. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Sama seperti ketika Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi 4 orang ini menerima kasih karunia Tuhan. Lot, istrinya dan kedua anaknya. Dia menerima kasih karunia Tuhan. Tapi istri Lot, dia masih bermain-main dengan hatinya. Keselamatan Allah, darahnya tertumpah, tubuhnya terpecah. Itu buat saudara dan saya. Dia sedang tidak bermain-main saudara, dia sedang sungguh-sungguh menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, stop bermain-main dengan dosa. Jangan pernah berkata, ya udahlah gak apa-apa lah nanti besok saya minta ampun lagi kok. Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan mengampuni. Kalau engkau masih hidup, mungkin masih bisa. Tapi jangan sampai ketika engkau selesai berbuat dosa, engkau dipanggil Tuhan untuk pulang. Disitulah engkau binasa. Kenapa? Karena engkau mempermainkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita gak pernah tahu kapan masa hidup kita selesai di muka bumi ini saudaraku. Tapi yang perlu kita pegang adalah saya selalu mau tetap setia iring Tuhan. Betul godaan tawaran untuk membuat kita kembali ke belakang itu banyak. Tapi terlalu banyak janji-janji Tuhan yang akan membuat hidup kita lebih dahsyat, lebih luar biasa. Itu ada di depan kita. Sebagai hamba Allah hari ini saya mengingatkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ingatlah bagaimana keselamatan yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Lalu bagian kita apa? Bagian kita taat aja. Firman Tuhan ngomong apa lakukan. Firman Tuhan katakan jalan-jalan. Firman Tuhan katakan stop-stop. Firman Tuhan katakan maju, kita maju. Sehingga akhirnya kita tetap terus boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Ayo sama-sama ingatlah akan istri Lot. Secara khusus dalam minggu pertama di awal bulan yang baru ini, saudara dikasih dalam Tuhan, di bulan November ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita berdoa sehingga kita belajar dari apa yang Alkitab sudah katakan. Kita belajar dari kisah hidup orang-orang yang pernah tercatat di Alkitab. Jangan sampai itu menimpa kita. Jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran yang membuat kita tetap terus mengiring Tuhan, yang membuat kita tetap terus setia mengikut Tuhan, dan pada akhirnya kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ingatlah akan istri Lot. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih karena hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menerima berkat-berkat Tuhan di dalam firman-Mu yang secara khusus di minggu pertama di bulan ini ya Tuhan. Kami diingatkan tentang pribadi, satu pribadi yang menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kami. Kami sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di hadapan kami. Ada begitu banyak pilihan, apakah kami tetap mau mengikut Tuhan atau kami tetap terus berbuat dosa dan kembali ke masa lalu kami. Hari ini kami belajar firman-Mu, kami diingatkan oleh satu pribadi oleh Tuhan Yesus tentang istri Lot. Kami gak mau menjadi pribadi-pribadi yang hati kami melekat kepada perkara-perkara dunia. Karena kami tahu kami akan meninggalkan dunia ini. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup kami. Tapi kami diingatkan untuk tidak terfokus dengan apa yang menjadi berkat-berkat-Mu. Tapi biarlah kami fokus kepada pribadi-Mu. Bagaimana hidup kami menjadi berkat. Bagaimana hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hari ini dari istri Lot kami belajar untuk tidak meremehkan firman. Kami belajar untuk taat karena kami tahu di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Dan siapa meremehkan firman akan menanggung penderitaan, akan menanggung hukuman.
Karena itu kami belajar dari istri Lot untuk tetap taat, untuk tetap mengikut Tuhan. Hari ini kami juga belajar dari istri Lot untuk tidak kembali ke masa lalu kami. Kami tahu ada begitu banyak tawaran-tawaran dalam kami mengiring Tuhan untuk kembali ke masa lalu. Ada begitu banyak godaan-godaan untuk kami kembali ke masa lalu ketika kami mengiring Tuhan. Tapi hari ini kami mau berkata, no turning back. Kami tidak mau kembali ke masa lalu kami karena terlalu mahal Tuhan membayar hidup kami. Dengan darah yang tertumpah, dengan tubuh yang terpecah, Engkau menyelamatkan kami. Bapak, terima kasih. Dari istri Lot kami juga belajar untuk tidak bermain-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu mahal, kami tidak mampu membayarnya. Karena itu Tuhan memberikan kami free, Tuhan memberikan kami kasih karunia, sehingga kami layak menerima keselamatan yang mahal, yang tidak dapat kami bayar, ya Allah. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu, ingatkan kami selalu untuk tetap terus setia, untuk tetap terus ikut Tuhan, untuk tetap terus memandang salib Kristus. Kami tahu kami sudah berada di ujung-ujung terakhir, hari-hari akhir, di zaman akhir ini ya Bapa. Biarlah kami didapati menjadi mempelai-mempelai Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh, sebentar kami juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengecap, kami mengingat kematian Kristus. Kami mengingat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Allah layakkan setiap kami semua di tempat ini, sehingga setiap kami terus boleh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Persiapkan setiap kami umat-Mu di rumah kami masing-masing untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kita sudah siap akan segala sesuatunya, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang ada. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika setiap kita sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya, sama-sama katakan amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya juga katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita, setelah itu kita akan berdoa. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, roh dan jiwaku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala sakit penyakit dan segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dengan melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan Yesus menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai pelayananku, menjagai seluruh gerak hidupku, bahkan menjagai keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dengan iman ku katakan hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan, kelimpahan, kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang kami sudah terima. Terima kasih buat mujizat yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih buat lawatan Allah terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik. Buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur baik firman-Mu kami dengar. Kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami senantiasa setia sampai Tuhan menjemput kami. Kami setia Tuhan dapati untuk tetap melakukan apa yang Allah kehendaki. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada, mereka hidup memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur buat perjamuan kudus di mana kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tiba saat yang indah bagi setiap kita juga pada akhirnya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan bahkan secara khusus di awal bulan, di minggu pertama ini kita akan mengembalikan persepuluhan apa yang menjadi milik Tuhan dalam dititipkan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, nomor rekening gereja sudah ada di layar Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat setiap persembahan yang akan kita transfer ke nomor rekening gereja dan setiap perpuluhan yang akan Bapak Ibu Saudara saya transfer, yang kita berdoa, kita bersama-sama kita kembali datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat benih firman-Mu, kami percaya, kami bersyukur. Hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, kami juga diberkati dan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saat yang indah juga bagi setiap kami umat-Mu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami memberi karena kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami memberi karena kami tahu Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Bahkan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus Tuhan.
Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita iman. Dan bahkan secara khusus mereka yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Allah memberkati sehingga tergenapi firman-Mu dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Beri, maka kepadamu akan diberi, sutut takaran digoncangkan, padatkan tumpah keluar itu yang ada dalam ribaan-Mu. Bahkan dijauhkan daripada kami segala belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Memberi dengan sukacita tanpa paksaan, karena kita percaya hidup kita milik kepunyaan Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman penting gereja kita. Yang pertama tentang doa pagi masih diadakan. Tersedia 2 platform yang ada. Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung, ada melalui Zoom dan melalui akun Facebook saya Glenn Latuheru. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan umat Tuhan yang juga memiliki Instagram, saya kembali membuka platform Instagram buat setiap orang-orang muda agar bisa berdoa bersama-sama melalui platform Instagram ya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita pakai setiap platform yang ada untuk menjadi berkat buat umat Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita terus dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan setiap hari saya juga membagikan renungan singkat melalui channel YouTube saya, Glenn Latuheru. Saya sangat berharap setiap kita tetap terus mendapati makanan yang sehat, makanan yang membuat hidup iman kita semakin kuat. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kita. Dan satu lagi, setiap hari Jumat, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari Jumat kita mengadakan doa puasa. Jadi Bapak Ibu yang rindu bergabung dalam ibadah doa puasa, kita berpuasa setiap hari Jumat dimulai dari pukul 00.00 ya kan. Pergantian hari Jumat subuh kita sudah mulai berpuasa, sehingga sampai nanti jam 5 sorenya hari Jumat baru kita berbuka bersama-sama di rumah kita masing-masing tentunya. Dan jam 9 malamnya kita ada ibadah atau doa khusus di hari tersebut. Kita bawa doa-doa kita bawa pergumulan kita melalui formulir doa yang sudah tertulis oleh Bapak Ibu. Dan kita akan doakan secara khusus di hari Jumat jam 9 malam. Dan kita beribadah kepada Tuhan melalui platform Facebook saya dan Zoom dan juga Instagram. Sehingga setiap kita umat Tuhan boleh terus mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saat ini kita akan kembali untuk menerima doa berkat bersama-sama. Tapi sebelumnya izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian dalam doa syafaat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menolong kami sehingga kami masih boleh beribadah. Sekalipun kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan nyata. Tetapi seandainya sekalipun nantinya gereja ini akan kembali ibadah secara onsite Tuhan, dalam waktu-waktu dekat ini kami doa sehingga setiap umat Tuhan boleh Tuhan gerakan hatinya untuk kembali datang berkumpul, beribadah bersama-sama, meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Bapak, buat setiap pergumulan dari setiap umat Tuhan, apapun yang hari-hari ini mereka hadapi, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menopang. Jika Tuhan dapati ada yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa buat umat Tuhan, kalau hari-hari ada kesulitan ekonomi, di dalam nama Yesus, Allah Immanuel, Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan, mencukupi hari-hari kehidupan setiap umat Tuhan. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Hamba ucapkan berkat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah memberkati kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga ada kasih Tuhan, ada kuasa, ada lawatan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucap syukur. Kami ada di bangsa ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati Indonesia. Allah kasih karunia-Mu ada atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden kami doakan. Bahkan setiap jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, Panglima TNI, Bapak Kapolri. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat Ketua KPK, Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami ucapkan berkat juga ya Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin daerah.
baik para gubernur, para wali kota, para bupati, di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang memberikan kepada mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga dalam mereka mengambil sebuah keputusan, kasih kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, secara khusus dalam mereka menangani pandemi COVID ini. Bahkan kami juga berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, Allah memberkati. Sehingga setiap mereka dalam perlindungan Tuhan, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, Tuhan memberkati, menjaga mereka. Sehingga mereka ada dalam anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus katakan pandemi COVID ini dalam nama Yesus akan berlalu dari bangsa kami, akan berlalu dari Indonesia, akan berlalu dari dunia. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat kasih karunia Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri, ketiga anak kekasih, anak menantu cucu yang ada. Kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Gerejamu, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, kami ucapkan berkat. Allah memberkati gereja ini sehingga sekalipun gereja ini masih berada dalam ibadah online, kami percaya jiwa-jiwa tetap dimenangkan. Kami percaya lawatan kuasa Allah menyertai ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah minggu, ibadah tengah minggu, di dalam nama Yesus. Sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa di mana-mana tempat mereka umatmu berada. Allah, terima kasih buat ibadah minggu hari ini. Kami bersyukur, kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami menjalani sepanjang bulan November ini dengan kuasa, dengan anugerah dan kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memelihara kami. Terpujilah Tuhan Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya umat Tuhan, ingatlah, Kau tidak pernah berjalan sendiri, ada kasih Tuhan mengikut. Penyertaan, pertolongan Tuhan menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, bahkan badai apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan memberkati hidup kita. Karena itu dimanapun saudara berada hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat datangnya daripada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Yesus, pandang Yesus dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Umat Tuhan bersama saya kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Allah yang memperluas kehidupan kami dan memperluas. Melindungi aku, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.